Pemirsa, imbas kecelakaan kereta KRL dan kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur membuat terjadinya penumpukan penumpang terjadi di stasiun Cakung pada Senin malam. Penumpang yang menuju Bekasi terpaksa diturunkan dan harus melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum lainnya. Suasananya seperti ini, pemirsa, penumpukan penumpang di depan stasiun Cakung pada Senin malam. Ratusan penumpang yang menuju Bekasi terpaksa diturunkan di stasiun Cakung dan harus menggunakan transportasi umum lain menuju Bekasi. Terlihat para penumpang tengah menunggu angkutan umum lainnya seperti ojek online maupun angkot. Pasalnya sementara ini stasiun Cakung hanya bisa melayani kereta terakhir menuju Jatinegara, Manggarai sampai evakuasi kereta yang mengalami kecelakaan selesai. Kecelakaan maut antara kereta komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat kejadian ini membuat ratusan penumpang yang berada di kereta komuter, di kereta perempuan komuter lain menjadi korban. Saat ini petugas gabungan masih melakukan evakuasi para korban dengan menggunakan ambulans. Kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi dengan komuter lain relasi Kampung Bandan menuju Cikarang terjadi di peron 1 stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin malam. Para petugas dan tim gabungan mengevakuasi para korban yang antara gerbong wanita dengan lokomotif. Menurut salah satu penumpang, kecelakaan berawal pada saat adanya mobil yang tertabrak tidak jauh dari stasiun Bekasi Timur dan membuat komuter lain berhenti di peron 1. Tiba-tiba dari belakang ditabrak kereta api jarak jauh, cukup keras tabrakannya. Ini seperti apa yang Ibu tahu ini? Tadi pas udah sampai sini ya, udah sampai turun, karena aku turun di Tambun. Pas udah gitu, pintu udah kebuka tuh ya, udah pintu kebuka, terus tutup nih. Udah kan mau jalan lagi kan dikit, nah kebuka lagi, ada informasi, ada kendala katanya ada mobil ya, terseret ya, mobil katanya di Ampera. Udah tuh, kataku aku kan turun di Tambun, aku telepon suami aja deh, nanti aku minta jemput di sini, kataku gitu. Nah aku keluar tuh, untungnya aku keluar, masih aku telepon suami, Pak jemputnya di sini aja di Bekasi Timur karena ada masalah di depan, gak bakal bisa kereta ke jalan. Belum kelar teleponan sama suami itu kereta nabrak, dilalanya aku naiknya yang di gerbong 5, bukan di perempuan, tadinya mau di perempuan itu di Bekasi aku naiknya. Bu, ini kereta apa yang nabrak, Bu? Kereta luar kota Jawa. Kereta Jawa, ini tadi benturannya cukup keras, Bu? Apa? Benturannya cukup keras? Bukan keras lagi, udah lemes saya, keras banget bang. Keras banget? Keras banget, itu yang gede gerbong aku juga banyak yang mental, untungnya aku udah di luar, udah dulu banyak yang mental, ya, seperti itu, ya udah sampai gimana ya, aku juga ngeliatin orang korban banyak, tadi yang pas di gerbong sebelahnya di belakang aku tuh, banyak ibu-ibu yang cedera lah. Ini Oke, kasih jalan dulu. Oksigen kurang. Oksigen. Kenapa Bobby? Lamaan dong. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan perkembangan terkini proses evakuasi terhadap penumpang KRL yang masih terjepit di dalam rangkaian kereta. Kami sapa rekan Ahmad yang berada di lokasi. Ahmad,
Saat ini tepatnya Anda berada di mana posisinya? Iya, Anggi, saat ini saya persis di tangga naik untuk masuk ke stasiun Bekasi Timur dan saat ini tangga masih dipenuhi oleh warga yang masih menunggu keluarga untuk mendapatkan informasi perkembangan begitu Anggi. Dan ambulan masih terus bersiaga untuk menunggu evakuasi yang baru gitu Anggi. Dan memang tidak dimakan Untuk area masih belum clear ya, Ahmad ya. Jadi masyarakat masih bisa melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung begitu ya? Iya, masyarakat masih bisa melihat cukup dekat dengan radius hanya sebatas 1 meter meski sudah dibatasi oleh garis oleh petugas begitu. Dan memang masih dari informasi yang beredar masih dilakukan evakuasi begitu Anggi. Oke, untuk situasi di sekitar bagaimana Ahmad? Apakah masih terlihat padat lalu lintasnya? Iya, bisa dilihat di layar kaca. Saat ini memang saya agak jauh dari jalur utama begitu. Saya persis di depan pintu masuk untuk area stasiun begitu Anggi, dan ini bisa dilihat bahwa masih banyak masyarakat dan petugas disiagakan begitu untuk meminimalisir aktivitas warga. Akan tetapi untuk di area parkir sendiri masyarakat masih dibebaskan untuk beraktivitas gitu Anggi. Oke, berarti sampai hingga malam hari ini belum ada berarti ya yang berhasil dievakuasi lagi begitu ya Ahmad ya? Iya, melihat kesiapan dari petugas baik ini dari PMI dan rescue yang lain, kemungkinan masih dilakukan pengambilan korban-korban begitu Anggi. Karena dari informasi juga yang dihimpun ada kesulitan untuk melakukan evakuasi gitu. Oke. Baik, rekan Ahmad, nanti kami akan kembali ke Anda untuk informasi terkini ya seputar dari perkembangan proses evakuasi di malam hari ini. Dan pemirsa, situasi terkini juga di lokasi kecelakaan kereta di Bekasi masih berada dalam penanganan darurat. Proses evakuasi korban hingga saat ini belum sepenuhnya selesai. Sekarang sudah pukul 2:02 pemirsa dini hari. Dengan petugas gabungan ini masih bekerja di titik utama tabrakan, khususnya pada gerbong belakang yang mengalami kerusakan paling parah. Berdasarkan keterangan resmi VP Corporate Communications PT Kereta Api Indonesia dan Purba, datanya masih sama saat ini pemirsa, dengan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Pihak KAI menegaskan bahwa data ini masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan proses pendataan lanjutan di lapangan. Kemudian juga proses evakuasi ini masih berlangsung intensif dengan fokus utama pada korban yang masih terjebak di dalam gerbong yang ringsek berat akibat benturan. Akses menuju titik korban disebut sangat terbatas karena perubahan bentuk atau deformasi struktur kereta yang signifikan pemirsa. Anda sedang melihat ini proses yang sedang dilakukan oleh pihak Basarnas. Untuk evakuasi sendiri sudah berlangsung lebih dari beberapa jam tanpa henti. Ini sejak malam kejadian. Korban yang berhasil dijangkau dikeluarkan secara bertahap satu persatu, kemudian tadi ditandu menuju ambulans untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sejumlah korban dilaporkan juga sempat mengalami kondisi lemah akibat lama terjebak di rangkaian. Nah, dalam perkembangan terbaru di lapangan, proses evakuasi ini juga tidak hanya mengandalkan tenaga manusia, namun juga melibatkan peralatan berat karena kondisi gerbong yang sangat ringsek. Petugas menggunakan alat potong mekanik seperti gergaji mesin dan gerinda untuk memotong bagian logam yang menjepit korban dan mencoba untuk terus membuka akses keluar. Proses ini dihadapkan pada tantangan besar berupa ruang evakuasi yang sempit, pemirsa.
Akibat perubahan bentuk atau juga deformasi parah struktur gerbong, kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan resiko tambahan bagi korban yang masih berada di dalam. Nah, di tengah proses pemotongan dan pembukaan akses, tim medis juga melakukan pemberian bantuan oksigen secara langsung kepada korban yang masih terjebak dengan tujuan adalah untuk menjaga tetap stabil sebelum berhasil dievakuasi keluar dari bangkai atau juga rongsokan gerbong. Tadi Direktur Utama KAI, pemirsa, sebelumnya juga menyampaikan bahwa tim di lapangan terus berupaya maksimal dengan bantuan oksigen dan tindakan pemotongan mekanik untuk mempercepat proses pembebasan penumpang yang masih terjepit di dalam. Sementara itu Menteri Perhubungan menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini dan menyebutkan bahwa insiden ini sebagai pelajaran penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian dan sempat menyebutkan bahwa investigasi penyebab kecelakaan akan sepenuhnya dilakukan oleh KNKT dan akan diberikan waktu untuk proses investigasinya. Di sisi lain, pihak KAI juga mengumumkan kebijakan layanan bagi penumpang terdampak. Jadi untuk Anda yang kemudian masih atau juga ada keluarga Anda yang akhirnya terdampak rute perjalanan Anda dengan insiden ini atau kecelakaan ini, pihak KAI menyampaikan adanya pengembalian tiket sebesar 100% bagi penumpang yang membatalkan perjalanan dengan masa pengajuan maksimal 7 hari di stasiun besar. Tadi pemirsa, dalam kecelakaan juga ada 240 penumpang kereta api kargo Bromo Anggrek yang sudah dievakuasi menggunakan bus menuju stasiun Gambir untuk melanjutkan perjalanan mereka. Operasional kereta api di sejumlah titik juga masih mengalami penyesuaian, termasuk penghentian sementara di stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen ini untuk mendukung kelancaran evakuasi yang masih diberlakukan sampai malam hari ini. Kami sampaikan kembali untuk layanan informasi resmi yang bisa Anda hubungi ini berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi melalui WhatsApp di 0811 2223 3121. Kami ulangi seperti yang tertera di layar Anda pemirsa, 0811 2223 3121 atau bisa juga menghubungi call center di 121. Atau seperti laporan dari rekan-rekan kami, Anda bisa menghubungi atau juga langsung mendatangi posko-posko terpadu yang sudah ada di rumah sakit terdekat yang menangani para penumpang korban kecelakaan. Hingga saat ini situasi di lapangan masih sangat dinamis, evakuasi korban tetap menjadi prioritas utama, sementara investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung dan data di lapangan masih bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dan terkini. Informasi terakhir pemirsa bahwa dampak dari kecelakaan ini juga menyebabkan beberapa perjalanan kereta api jarak jauh dibatalkan. Untuk informasi sementara saat ini kita akan menunggu juga proses dari evakuasi yang masih berlangsung. Apakah bisa saja nanti ada informasi tambahan berkenaan dengan pembatalan kereta. Namun untuk saat ini masih diinformasikan daftar kereta api jarak jauh yang dibatalkan, salah satunya jika Anda merupakan salah satu penumpangnya pemirsa untuk Selasa 28 April 2026. Ada kereta api 117B Gunung Jati, ini adalah untuk rute Cirebon Gambir. Lalu ada kereta api jarak jauh yang juga dibatalkan 56F, 53F Purwojaya Cilacap Gambir. Ada juga untuk kereta api 58F, 59F Purwojaya, rute Gambir Cilacap. Dilanjutkan dengan kereta api yang terdampak adalah kereta api 143B Madiun Jaya untuk rute Madiun Pasar Senen dan kereta api 17 Argo Sindoro untuk perjalanan Semarang Tawang Gambir. Perbarui terus informasi Anda yang diberikan oleh pihak KAI untuk mengetahui jadwal keberangkatan yang terimbas dari kecelakaan yang terjadi saat ini. Visual
terkini dari luar stasiun Bekasi Timur. Dan visual di sebelah kanan pemirsa adalah visual yang berada di dalam stasiun. Ini merupakan titik dari proses evakuasi yang masih terus berjalan. Semua atau sekitar 6-7 penumpang yang terjepit berada di gerbong paling belakang. Tadi sempat disebutkan ini adalah gerbong perempuan pemirsa. Hingga pukul 2:10 waktu Indonesia Barat dini hari ini proses evakuasi masih terus berjalan dan ambulans terus bersiaga di luar stasiun. Kami sapa kembali rekan Hendrik Samuel yang berada di lokasi. Samuel, tadi sempat diinformasikan ya, dan kita melihat visual ini juga tabung oksigen terus disalurkan ke gerbong kereta atau juga lokasi proses evakuasi. Situasi terkini bagaimana, Samuel? Ini sudah lebih dari 4 jam ya, para penumpang ini masih terjepit di dalam. Ya baik, selamat malam Anggi. Memang hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung hingga pukul 2:10. Dan memang tadi juga baru saja digelar konferensi pers dari Menteri Perhubungan Budi Purwodadi dan juga Dirut KAI. Dan memang tadi diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini proses evakuasi yang berlangsung masih memprioritaskan bagaimana menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam gerbong terakhir ataupun gerbong perempuan yang mengalami dampak paling parah dari kejadian tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur ini. Dan memang hingga saat ini masih terus diberlakukan. Tadi juga masih dilakukan pemotongan gerbong badan dari kereta api gerbong terakhir, gerbong perempuan yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari BPBD, Basarnas, Kepolisian, TNI, lalu juga ada dari tim pemadam kebakaran hingga lembaga-lembaga lainnya seperti Palang Merah Indonesia juga yang tadi memang kami melihat lewat dari pantauan kami. Dan juga sampai dengan saat tadi diterbarukan dari Dirut KAI bahwa untuk total jumlah korban yang dievakuasi dari 3 rumah sakit terdekat yang berada di area ini sudah mencapai di angka 71 korban. Dan korban meninggal ada di angka 4 korban. Dan hingga saat ini juga masih terus dilakukan pendalaman. Memang tadi juga telah dijelaskan mengenai salah satu kronologi terkait kecelakaan ini yang dimulai dari taksi online yang menerobos palang perlintasan dan berhenti, lalu kemudian menyebabkan KRL di Bekasi Timur ini berhenti sehingga akhirnya ditabrak oleh KA jarak jauh. Dan memang proses tersebut masih terus didalami terkait oleh tim-tim dari KAI maupun juga tim gabungan. Dan ini nantinya juga untuk jalur lalu lintas di Bekasi Timur ini nantinya sudah bisa dilintasi oleh kereta api yang hanya dapat menggunakan satu lajur saja. Sebab memang evakuasinya masih berlangsung hingga saat ini dan nantinya masih akan terus melihat bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi, apakah harapannya bisa selesai secepat mungkin. Dan sekitar 5-7 korban masih terperangkap dan evakuasi ini menggunakan pemotong mekanik yang tadi telah saya jelaskan juga difungsikan untuk memotong rangkaian. Dan untuk proses penyelamatan korban yang masih terjebak juga terus diupayakan pemberian tabung oksigen guna untuk menjaga kondisi dari para korban yang terjebak masih dalam keadaan yang tegar. Dan tidak hanya itu juga dampak pada operasional kereta memang sempat terganggu hingga tadi, namun tadi juga Dirut KAI telah menegaskan untuk esok hari tentunya stasiun ini sudah bisa dilewati namun hanya menggunakan satu lajur saja. Tadi juga lewat konferensi pers diketahui bahwa keseluruhan korban yang
meninggal dunia dan juga korban-korban yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit ini merupakan korban yang berasal dari kalangan penumpang. Dan untuk kondisi awak tersendiri, baik dari awak masinis KA jarak jauh, KJJ ini hanya mengalami luka ringan dan tadi juga telah dilarikan ke rumah sakit. Dan hingga saat ini juga kondisi dari penumpang yang telah dilarikan tadi yang berjumlah 71 orang tersebut dinyatakan memang dalam kondisi yang selamat. Dan untuk rinciannya lebih lanjut nanti masih akan mendalami pendalaman yang akan diumumkan kepada kami. Nantinya tadi dijanjikan setiap 2 jam sekali akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan keterbaruan informasi proses evakuasi dari para korban-korban yang masih terjebak di KRL ini. Dan dari Dirut KAI juga membuka keterbukaan kepada media dan memang meyakinkan akan transparan dalam memberikan informasi terkait proses evakuasi yang berlangsung di Stasiun Bekasi Timur, Anggi. Samuel, tadi rekan-rekan media sempat diberikan akses untuk menuju titik di dalam stasiun Bekasi Timur begitu ya. Apakah teman-teman ini bisa mengakses untuk melihat bagaimana situasi atau juga kondisi para korban atau penumpang yang masih terjepit di sana, Samuel? Ya baik Anggi, tentunya tadi memang awak media diberikan akses untuk masuk ke dalam stasiun Bekasi Timur dan tentunya berada di peron tempat KRL sedang dievakuasi terkait dengan KRL yang mengalami tadi peristiwa NAS tadi. Dan memang untuk aksesnya tersendiri kami tidak bisa melihat langsung secara dekat bagaimana proses tersebut. Kami diberikan jarak sekitar 5 sampai dengan 8 meter untuk melihat bagaimana proses dilakukan. Dan memang tadi juga selama di dalam kami melihat bahwa banyak petugas yang menggunakan alat-alat berat. Dan tidak hanya alat-alat berat juga tadi membawa berbagai peralatan penunjang, maksud saya seperti tadi ada tabung oksigen dan juga dibawa dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Yang tadi kami juga sempat melihat bagaimana dibawa juga beberapa galon dan ember terkait dengan air sabun yang kami asumsikan memang digunakan untuk menyelamatkan korban, sebab memang kondisi korban ini di dalam kereta dikatakan bahwa dalam kondisi yang terjepit akibat memang struktur gerbong yang sudah ringsek akibat ditabrak oleh KA jarak jauh, Anggi. Untuk Anda yang berada di lokasi begitu ya, sebenarnya bagaimana deformasi atau perubahan bentuk dari gerbong ini kemudian mempengaruhi strategi evakuasi yang dipilih di lapangan? Ya baik Anggi, memang secara normal bentuk gerbong kereta api yang kurang lebihnya dapat saya gambarkan seperti bentuk balok ya, saat ini sudah mengalami perubahan bentuk, di mana memang terdapat di gerbong terakhir yang dihajar oleh kereta jarak jauh Argo Bromo ini sudah mengalami perubahan bentuk yang lumayan signifikan akibat benturan keras yang terjadi. Dan memang hal tersebut mengakibatkan sulitnya dilakukan proses evakuasi akibat akses-akses yang juga akhirnya tidak bisa digunakan lagi, seperti pintu darurat lalu juga sambungan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan seperti tadi juga sempat diambil gambar visual terkait dengan bagaimana bentuk kereta api pasca setelah dilakukan pemotongan, memang bagian sisi luarnya, sisi samping-sampingnya itu sudah mulai dibongkar agar bisa melakukan penyelamatan terhadap para korban yang masih terjebak. Namun memang untuk gambarnya tersendiri Anda bisa membayangkan bentuk balok yang kokoh itu sudah bahkan bisa sampai
mengecil, Anggi. Berarti sebegitu parahnya ya dampak dari tabrakan yang terjadi tadi. Baik Samuel, nanti kami akan kembali ke Anda dan pemirsa sekarang sudah pukul 2:20, artinya sekitar sudah 5,5 jam. Ada 6-7 penumpang KRL yang kemudian masih terjepit dan masih dalam proses evakuasi. Dan breaking news akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.